Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai penelitian eksperimental. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 4109, kemudian ada Lira Fadia Rahma dengan NPM 4111, kemudian ada Melisa Rinda Putri dengan NPM 4112, selanjutnya ada Rosita Pratiwi dengan NPM 4113, dan yang terakhir ada Devi Widiawati dengan NPM 4114. Pernyataan masalah. Dalam pernyataan masalah terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel Y merupakan variabel yang diminati, kemudian ada variabel X merupakan variabel bebas. Di mana dalam variabel X dapat dimanipulasi dalam nilai seperti dalam eksperimen atau diukur dari data arsip seperti dalam studi ekonomi metrik. Eksperimen laboratorium biasanya memiliki lebih banyak internal validitas daripada metode penelitian lainnya, khususnya studi lapangan atau riset. Kemudian saat kita menjauh dari lingkungan kontrol tinggi dari pengaturan eksperimental, berbagai ancaman terhadap validitas internal tumbuh, dengan konsekuensi bahwa tes kausalitas tidak lagi dapat diandalkan. Kita mungkin hanya menjadi mampu mengaitkan asosiasi atau melalui langkah-langkah korelasi daripada arah asosiasi. Teori dan konteks. Dalam teori dan konteks ini terdapat 5. Yang pertama ada peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial pengaturan eksperimental dalam menguji hubungan sebab akibat, kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangat penting. Setelah kerangka teoritis telah ditetapkan, penelitian dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur dan mana yang dikendalikan. Kemudian yang kedua ada penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pertanyaan tentang konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas eksternal penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Kami mungkin tidak yakin bahwa apakah temuan yang diamati disebabkan oleh variabel yang dapat dimanipulasi atau dampak dari variabel seperti kompleksitas tugas, lokasi, kendala waktu intensif, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada peran intensif bagi peserta. Satu masalah kontekstual menjadi perhatian khusus dan telah mengangkat sejumlah masalah terkait seperti ketersediaan insentif untuk memotivasi peserta untuk mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas dapat menciptakan lebih banyak masalah. Pada itu memecahkan menurut Libby dan Lip pada tahun 1992 memberikan contoh menarik tentang hal ini, di mana mereka menyarankan bahwa kebisingan konseptual yang diperkenalkan oleh skema insentif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terukur. Kemudian yang keempat ada penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Seperti sudah dibahas di atas, beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental penggunaan peserta profesional yang terampil. Hal tersebut menjadi semakin sulit bahkan di luar jurnal papan di atas untuk mempublikasikan penelitian eksperimental menggunakan halayak mahasiswa sepenuhnya. Hal tersebut terutama berlaku untuk audiens sarjana. Kemudian yang terakhir ada penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Faktanya bahwa subjek ditempatkan dalam pengaturan laboratorium dapat menciptakan efek yang menghasilkan hasil tidak akan muncul di luar pengaturan eksperimental.
Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk di mana subjek dapat mengadopsi sikap di mana mereka mencoba untuk menyenangkan peneliti. Desain eksperimental. Menurut Trotman 1996, mengikuti Campbell dan Stanley 1963 dan Libby 1981, menyarankan sejumlah alternatif sederhana. Yang pertama, desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Untuk dua tingkat variabel independen X1 dan X2 atau salah satunya mungkin kelompok kontrol tanpa pengobatan. Dua hasil yang sesuai yang diamati 001 dan 002 katakanlah. Yang kedua, desain kelompok kontrol prates atau pasca tes. Subjek yang diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perawatan berturut-turut. Tetapi kali ini desain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian untuk mengontrol perbedaan individu. Dan yang ketiga, desain faktorial antar mata pelajaran. Ini melibatkan variasi simultan dari atau lebih perlakuan atau variabel penjelas, sehingga kita dapat memantau dampak terpisah mereka pada dependent variabel. Dan setiap efek interaktif potensial antara variabel penjelas, atau yaitu sejauh mana setiap hubungan bersyarat seperti perlakuan X1, katakanlah, hanya memiliki efek untuk tingkat tertentu dan perlakuan X2. Yang selanjutnya nomor 4, desain faktorial dalam mata pelajaran. Dalam desain, dalam subjek, setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut ini. Merupakan apa yang sering disebut desain tindakan berulang. Keuntungan dari desain ini adalah mereka membutuhkan lebih sedikit mata pelajaran dan kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar. Kerugian yang berpotensi serius terkait dengan desain penelitian ini yaitu yang pertama, efek permintaan sehingga subjek dapat mengumpulkan rincian percobaan atau misalnya hipotesis yang diuji atau jumlah perusahaan yang gagal dalam sampel sedemikian rupa sehingga perilakunya menjadi berbeda dari yang akan diharapkan atau dalam kondisi dunia nyata. Yang kedua, bahwa variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas dalam desain dalam subjek. Yang ketiga, efek latihan, sehingga perilaku subjek berubah saat eksperimen berlangsung. Mereka dapat tampil lebih baik. Yang keempat, efek bawaan, atau misalnya dalam tugas prediksi kegagalan berturut-turut, harapan dibenarkan atau sebaliknya, bahwa jumlah kasus yang gagal akan identik. Dan yang kelima, efek statistik, sehingga asumsi kesetaraan varians dilanggar dalam analisis varians dalam subjek atau ANOVA, membuat uji F menjadi bias. Dan yang keenam, efek Q-challenge, sehingga jumlah variabel yang menjadi fokus dalam eksperimen akan lebih sedikit. Hampir selalu ada variabel lain yang berpotensi berpengaruh yang mengancam validitas internal, dan ini harus ditangani dengan melakukan beberapa bentuk kontrol. Sejumlah prosedur alternatif ada. Yang pertama, kelompok kontrol untuk menahan variabel asing konstan. Yang selanjutnya, pengacakan, sehingga distribusi variabel memiliki kemungkinan yang sama di semua variabel independen. Selanjutnya, memegang konstan, sehingga variabel memiliki nilai yang sama di semua nilai variabel independen. Yang selanjutnya, pencocokan, sehingga distribusi variabel adalah umum di masing-masing variabel independen. Yang selanjutnya, penyeimbangan, menggunakan semua kombinasi urutan perlakuan akan mengatasi dampak efek urutan apapun, tetapi akan memerlukan persiapan berbagai versi eksperimen. Dan yang terakhir, mengabaikan variabel, baik dengan sengaja. Jika variabel dianggap memiliki dampak yang tidak penting atau tidak sengaja, jika dampaknya tidak dipertimbangkan sama sekali. Selanjutnya, pertukaran validitas. Dalam melakukan penelitian eksperimental dapat melakukan identifikasi 3 masalah validitas yang berbeda, yaitu validitas konstruk, validitas internal, dan validitas eksternal. Yang pertama
Ancaman terhadap validitas konstruk. Validitas konstruk menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil dioperasionalkan, yang mana mencakup baik sejauh mana konstruksi diukur andal dan sejauh mana mereka memberikan langkah-langkah yang secara efektif menangkap esensi abstraksi. Nunali tahun 1978 menjelaskan 3 aspek membangun validitas konstruk, yaitu yang pertama tentukan variabel-variabel, yang keduanya dapat diamati, dan terkait dengan konstruk-konstruk ini memberitahu peneliti item mana yang akan diukur dan dievaluasi pada langkah berikutnya. Kedua, tentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati ini adalah ukuran yang dapat diandalkan dari satu atau lebih konstruksi dan sejauh mana hubungan timbal balik di antara item yang diukur. Ketiga, tentukan sejauh mana ukuran konstruksi yang digunakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. 2. Ancaman terhadap validitas internal. Cook dan Campbell tahun 1979 mengidentifikasi masalah validitas internal yang terpisah, yaitu yang pertama, pematangan menyangkut dampak apapun yang terkait dengan berlakunya waktu yang akan berhubungan dengan perubahan subjek antara eksperimen berturut-turut dan berhubungan dengan karakteristik kasus perusahaan, yang mana peneliti harus menyadari dampak potensialnya. Kedua, sejarah kepedulian dengan perubahan lingkungan yang mungkin berdampak pada penelitian daripada dengan perubahan dalam subjek. Ketiga, pengujian hasil serangkaian tes mungkin sebagian disebabkan oleh hasil tes sebelumnya, yang oleh karena itu efek dari tindakan berulang dapat meluas dalam jangka waktu yang lama. Keempat, kematian subjek mungkin mati, atau lebih mungkin tidak berjalan di tengah serangkaian eksperimen atau wawancara yang akan menyebabkan hilangnya data. Kelima, mortalitas eksperimental. Perjalanan waktu dapat memiliki banyak efek pada perubahan subjek. Keenam, peralatan, bahan instruksi, dan prosedur yang identik harus digunakan selama penelitian salin, di mana perawatan sedang divariasikan secara sengaja. Jika suatu instrumen menghasilkan ukuran yang berbeda, maka ini menunjukkan bahwa masalah kontekstual yang terkait dengan instrumen dan administrasinya telah mengancam validitas internal. Ketujuh, pilihan. Subjek harus dialokasikan secara acak ke sel atau kelompok untuk tujuan perbandingan. Yang ketiga itu ancaman terhadap validitas eksternal. Brownell tahun 1995 mengidentifikasi 3 ancaman dalam validitas eksternal, yaitu yang pertama, interaksi seleksi atau interaksi pengobatan. Manajer organisasi biasanya memilih anggota staf yang akan berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, interaksi pengobatan atau pengaturan. Tanpa replikasi yang juga tidak mungkin dicapai, kita tidak dapat menggeneralisasi temuan dari sekelompok orang tertentu dalam suatu organisasi kepada orang lain di tingkat yang berbeda, atau di lokasi lain atau organisasi yang berbeda. Ketiga, interaksi pengibatan atau pengobatan, di mana perawatan sebelumnya tampaknya berdampak pada yang berikutnya, atau dalam desain eksperimental dalam subjek. Mungkin ada hubungan bersyarat yang memerlukan desain ulang model penelitian. Selanjutnya ada juga menurut Christensen tahun 1994 menetapkan 3 bentuk perhatian dalam validitas eksternal, yaitu yang pertama, validitas populasi.
Temuan penelitian harus dapat digeneralisasikan kepada orang lain, persatuan negara, perusahaan, negara, dan atau budaya sebagaimana mestinya. Trotman tahun 1996 menunjukkan bahwa variabilitas kasus merupakan ancaman validitas eksternal yang signifikan, terutama jika jumlah kasus ekstrim yang digunakan dalam percobaan berbeda dengan yang dihadapi dalam praktek. Yang kedua, validitas ekologi. Temuan penelitian dapat digeneralisasi untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Persyaratan ini memacu pencarian realitas yang lebih besar dalam eksperimen dan meningkatkan perhatian pada konteks eksperimen. Yang ketiga, validitas sementara. Temuan penelitian dapat digeneralisasikan sepanjang waktu. Selanjutnya, penelitian kuasi eksperimental. Penelitian kuasi eksperimental. Eksperimen yang dilakukan di lapangan masih sangat jarang muncul dalam literatur karena adanya kendala akses, pertimbangan etis, dan serikat kerja. Akan tetapi, adanya kendala-kendala tersebut tidak membatasi karena pada tahun 1924 terjadi serangkaian eksperimen yang menjadi salah satu contoh eksperimen yang terkenal di lapangan. Meskipun eksperimen tersebut masih terdapat banyak kesalahan. Setelah eksperimen yang terjadi pada tahun 1927 sampai 1932, kemudian muncullah beberapa isu penting yang memiliki implikasi yang lebih luas untuk penelitiannya, yaitu yang pertama, proses mencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita mungkin tidak membandingkan yang serupa dengan yang serupa. Yang kedua, kegagalan untuk mengisolasi kelompok eksperimen dan kontrol di bawah kondisi eksperimen yang identik memberi ancaman terhadap validitas internal. Yang ketiga, adanya sampel yang tidak representatif. 4. Subjek yang berpotensi tidak kooperatif dikeluarkan dari eksperimen. 5. Kematian eksperimental merupakan masalah serius pada studi ini. Yang terakhir, sejumlah variabel intervensi telah diabaikan. Lalu ada penelitian kuasi eksperimental. Efek Hawthorne merupakan efek mengejutkan yang dialami oleh peneliti, di mana efek ini dikaitkan dengan kejadian di mana perilaku kelompok berasal dari mereka yang melihat diri mereka sendiri sebagai khusus dalam situasi baru. Hasil tersebut disebabkan oleh kondisi eksperimental dengan variabel mediasi yang menggaburkan kausal hubungan yang sedang diselidiki dan mengancam validitas internal percobaan. Ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Hawthorne dibagi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, indeksikalitas, yang kedua, efek eksperimen, lalu yang ketiga, mediasi subjek. Lalu untuk implikasi ketiga efek ini pada penelitian akuntansi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman validitas eksternal, yang kedua, ancaman validitas internal yang terkait dengan penggunaan peneliti yang berbeda untuk administrasi percobaan. Lalu yang terakhir, ancaman validitas internal yang berasal dari asumsi tentang pribadi, karakteristik, kemampuan, dan motivasi subjek penelitian, serta pemahaman tentang tugas, eksperimentasi, dan instrumentasi. Lalu, hasil dari studi Hawthorne memberikan peringatan yang diperlukan jika kita merenungkan pencarian validitas eksternal yang lebih besar dalam pengaturan eksperimental. Desain kuasi eksperimental bertujuan untuk mengurangi kepalsuan situasi. Pertukaran validitas internal tidak dapat dihindari, karena kurangnya kontrol atas variabel asing dan kelompok yang berpartisipasi dapat membuat manipulasi
yang mengancam validitas internal. Lalu perencanaan rinci pada tahap desain sangat penting dalam pengaturan eksperimental. Meskipun begitu, sangat sulit untuk memastikan 100% mencakup segala sesuatu yang menyebabkan kesulitan, yang berarti bahwa eksperimen tambahan diperlukan untuk memperbaiki kekurangan. Jika akses dibatasi, baik berdasarkan waktu dan ketersediaan, maka akan timbul suatu masalah dan berakibat pada tertundanya analisis. And thank you for your attention. If you wanna ask something or if you have any question, don't hesitate to ask directly. Thank you.